Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana murid kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Oke, alhamdulillah. Pada semangat semua ya ini ya untuk memulai pembelajaran pertama pada hari ini, yaitu pelajaran akidah alam. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan membaca Al-Fatihah agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Udah pada makan semua ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Untuk yang pertama, Nisa Amalia. Oh iya, hadir. Sekarang Rizka Alfiana. Oke, hadirah ya. Terus siapa ini ya? Sisi, semuanya hadir. Tahu gak sekarang itu kita akan mempelajari materi tentang apa? Ya benar, tentang menghindari akhlak tercela. Coba masing-masing dari kalian sebutkan satu-satu contoh dari akhlak tercela. Ya benar, bermabuk-mabukan. Ada lagi yang lainnya? Ya, berjudi, benar sekali. Dan yang terakhir, coba Ibu minta satu lagi contohnya. Ya, berbuat zina. Oke, hari ini itu pada bab ini kita akan membahas yang pertama itu tentang mabuk-mabukan. Mabuk. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang judi, berjudi. Yang ketiga kita akan membahas tentang perbuatan zina. Yang keempat kita akan membahas tentang mencuri atau korupsi. Dan materi yang terakhir itu adalah tentang mengkonsumsi narkoba. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 materi awal. Apa aja? Ya, mabuk-mabukan, berjudi, dan berzina. Pintar kalian semua. Oke. Sekarang ada yang tahu apa arti dari bermabuk-mabukan? Ada yang tahu nggak? Coba satu anak sebutkan pengertian dari bermabuk-mabukan. Coba sebutin apa menurutmu pengertian dari mabuk-mabukan? Ya benar. Perilaku mabuk-mabukan dapat dimengerti sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Karena kalau misalkan kita bermabuk-mabukan itu, kita akan hilang akal, kita bisa tidak sadarkan diri. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khamar, minuman khamar, yang secara kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Nah, di sini arti lain dari kata khamar itu adalah minuman yang memabukkan. Disebut khamar karena minuman keras yang mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Dan dengan demikian dapat dikatakan perilaku mabuk-mabukan diakibatkan oleh khamar yang berarti minuman keras. Berarti mabuk-mabukan ini adalah suatu akhlak tercela yang tidak boleh dilakukan. Jadi memabuk-mabukan ini akan menghilangkan
akal dari manusia. Nah, sekarang ada siapa tahu jenis-jenis dari minuman khamar, minuman yang memabukkan itu yang seperti apa? Ya, yang bersoda, terus beralkohol tinggi. Contohnya seperti bir, brandy, dan vodka. Sekarang apa sih nilai negatifnya? Tadi sempat disinggung sedikit ya, nilai negatifnya itu dapat menghilangkan akal atau menghalangi akal pikiran seorang manusia. Itu juga menyangkut sebagai sesuatu apa-apa yang dilarang oleh agama. Nah, bagaimana cara menghindari perilaku mabuk-mabukan? Itu kita harus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari perilaku-perilaku yang seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak. Yang ketiga, meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Dan yang terakhir, menghindar dari lingkungan yang tidak baik. Jadi lingkungan yang tidak baik itu bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik pula, gitu ya. Jadi kalau teman-teman kita banyak yang memabuk-mabukan, itu sudah akan pasti kita bisa tertular atau ikut-ikutan untuk mencoba apa sih itu khamar, bagaimana sih rasanya itu. Kita harus menghindari ya lingkungan yang buruk seperti itu. Dan yang kedua itu judi. Ada yang tahu seperti apa judi itu? Ya, benar, transaksi antara dua orang namun yang diuntungkan hanya satu belah pihak. Itu secara garis besar. Unsur-unsur judi itu adalah permainan, yang kedua untung-untungan, dan yang ketiga ada taruhannya, entah itu barang atau jasa. Nah, selanjutnya itu bentuk perilaku judi. Di sini bentuknya ada perjudian di kasino atau perjudian di tempat keramaian, dan perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam. Itu biasa terjadi ya, seperti adu ayam itu biasa terjadi. Adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu karapan sapi, adu kambing atau domba, dan lain sebagainya. Nilai negatif dari perilaku judi itu adalah judi itu perbuatan setan. Judi adalah cara perolehan harta secara spekulatif. Jadi tidak sah ya, karena salah satu dari kedua belah pihak ini yang diuntungkan itu hanya satu belah pihak saja. Terus cara menghindari perilaku judi itu senantiasa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar di setiap saat. Setiap orang berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi seperti yang tadi ya. Jadi kita harus menghindari lingkungan yang tidak baik untuk kita. Kita harus memilah-milih teman-teman yang memiliki sifat baik kita deketi, dan yang memiliki sifat kemungkinan buruk kita menghindari. Sampai situ paham ya tentang judi. Dan materi yang terakhir untuk hari ini adalah zina. Apa itu zina? Ada yang tahu? Pasti semua tahu ya. Coba salah satunya. Apa? Silakan. Ya, benar. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah dan tidak mengikuti hukum syara. Artinya bukan pasangan suami istri. Oke, benar ya. Macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama zina muson, dan yang kedua zina ghairu muson. Nah, di sini nilai negatifnya itu sudah pasti negatif ya, karena selain dia mendapatkan dosa, dia juga akan merusak masa depannya. Kita harus sangat menghindari zina ini. Nah, nilai negatif dari perilaku zina: pertama, merusak ikatan keluarga dan masyarakat. Kedua, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menimbulkan penyakit. Keempat, mendapatkan sanksi. Sanksinya pun ada 3. Ada sanksi agama, sanksi sosial, dan sanksi hukum. Bagaimana cara kita menghindari perilaku zina? Baik laki-laki atau wanita diwajibkan menutup auratnya. Wanita menutupkan kain kerudungnya ke dadanya dan tidak boleh menampakkan daripadanya perhiasannya, kecuali kepada muhrimnya yang biasa nampak daripadanya. Jadi kita harus menutup aurat kita keseluruhannya
di hadapan orang-orang yang belum mahramnya. Terus yang kedua, tidak berduaan antara lawan jenis yang bukan muhrim, karena pasti pihak ketiganya itu adalah ya setan. Yang ketiga, tidak bersentuhan anggota badan baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga termasuk tidak diperbolehkannya bersalaman antara lawan jenis yang bukan muhrim. Keempat, tidak mendatangi tempat-tempat maksiat yang disinyalir akan merangsang syahwat atau birahi yang pada gilirannya akan berkeinginan untuk melakukan perilaku zina. Yang kelima, menggunakan sarana informasi sebagai tempat untuk mengembangkan wawasan keilmuan. Yang dalam Al-Quran, larangan untuk melakukan zina itu dijelaskan dalam surat apa? Ada yang tahu nggak di sini anak-anak? Nggak ada yang tahu? Kasih tahu ya. Jadi larangan melakukan zina dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Isinya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu sekali-kali mendekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan syaitan atau perbuatan yang keji. Nah, itu dia. Ini semua materi sudah ya. Sampai sini paham semua? Alhamdulillah. Karena sudah paham, sekarang kalian buka LKS kalian. Ibu kasih PR, Ibu minta itu nanti besok dikerjakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan dua materi terakhir dan mengumpulkan LKS yang Ibu tugaskan hari ini. Semuanya paham? Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya itu dari pembelajaran pada hari ini adalah: pertama, mengkonsumsi khamar itu tidak boleh, itu dilarang. Memang memiliki manfaat, tapi lebih banyak kepada mudorotnya atau dosanya. Yang kedua, judi itu adalah permainan setan, jadi tidak boleh kita mendekati judi. Ya, bagaimana cara menghindarinya? Kita harus menjauhi lingkungan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Nah, nilai negatif dari perilaku zina, selain ia mendapatkan dosa, ia akan dijauhi atau merusak ikatan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Yang keempat, udah ya, sampai di sini. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dari Ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.